Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memulai ibadah, mari perkatakan bersama Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau lampahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, di dalam Alkitab Allah berkali-kali melakukan mujizat yang dahsyat. Bangsa Israel pernah menyaksikan dan mengalami bagaimana terbelahnya laut dan berjalan di atas dasar laut yang kering. Namun sayangnya, hal tersebut tidak membuat bangsa Israel benar-benar mempercayai Allah. Melainkan dalam cerita selanjutnya kita tahu bangsa Israel justru memberontak kepada Allah. Saudara, mujizat adalah tindakan Allah untuk menyatakan kasih dan menolong manusia dengan cara merubah apa yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi yang perlu dicatat adalah mujizat tidak pernah menjadi tujuan utama. Tujuan dari terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Dan mujizat terbesar bagi manusia bukanlah tuli mendengar, lumpuh berjalan, tetapi karunia keselamatan Allah yang disediakan lewat penebusan Kristus. Pertobatan sendiri berarti melakukan kehendak Allah dan berbalik kepada Allah dan meminta ampun atas segala dosa. Namun sayangnya Alkitab seringkali mencatat ketika kita sudah diberi mujizat, tetap saja tidak bertobat atau mengalami pertobatan tetapi tidak bertumbuh. Ada beberapa contoh dalam Alkitab yang bisa kita lihat. Pertama, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir dengan berbagai mujizat besar, seperti kasut yang tidak pernah rusak selama 40 tahun. Apakah saudara terbayang berapa kasut yang dibutuhkan untuk perjalanan 40 tahun di padang gurun? Bisa 10-15 kasut. Tetapi bangsa Israel hanya membutuhkan 1 kasut. Jika sekarang kasut itu adalah sandal atau sneaker. Belum lagi air yang keluar dari gunung batu dan makanan yang turun dari langit. Sedemikian dahsyat mujizat Tuhan. Namun tetap saja diakhiri dengan sungut-sungut dan pemberontakan kepada Tuhan. Kedua, Matius 11 ayat 20 mencatat,
Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizatnya. Dalam pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus sangat banyak melakukan mujizat. Tetapi ironisnya, kota-kota yang mengalami mujizat ini tidak bertobat sehingga dikecam oleh Tuhan Yesus. Ketiga, cerita Simon sang penyihir dalam Kisah Para Rasul yang tak mengerti bahwa mujizat diberikan agar manusia bertobat. Dan rasanya hal-hal seperti ini terus berulang sampai hari ini. Meskipun ada banyak mujizat, tidak semua orang yang menerima mujizat melakukan pertobatan yang sejati. Lalu apa sebenarnya prinsip, tujuan, dan maksud mujizat yang Tuhan berikan kepada manusia? Yang pertama, mujizat membuka pintu pertobatan. Seperti yang dikatakan di awal, mujizat bukanlah tujuan akhir. Melainkan dari tujuan terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Oleh sebab itu, sia-sialah seseorang mendapatkan mujizat apabila tidak mengarahkan hidupnya kepada pengenalan akan Tuhan Yesus. Setelah mujizat terjadi, ada yang lebih penting dari mujizat itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa yang terpenting bukan hanya mengalami mujizatnya, tetapi kehidupan pertobatannya dan pengenalannya akan Tuhan Yesus setelah mendapatkan mujizat. Yang kedua, mujizat akan menunjukkan kuasa Tuhan atas hukum alam semesta. Prinsipnya adalah lewat mujizat kita tahu bahwa Allah berkuasa atas alam semesta. Dan segala makhluk di bawah kolong langit ini harus tunduk di dalam namanya. Yang ketiga, mujizat itu dalam rencana keselamatan. Mujizat dipakai Tuhan untuk menuntun orang masuk dalam rencana keselamatan Allah. Tuhan izinkan mujizat terjadi supaya orang yang mengalaminya juga mengalami kebangkitan iman. Tuhan tidak mau kita hanya terkagum akan mujizat yang Dia lakukan. Ibarat zaman sekarang, Tuhan tidak mau hanya mendapatkan likes yang banyak di sosial media. Tetapi yang Tuhan mau adalah ketika mujizat terjadi, mereka yang mengalaminya menjadi murid atau pengikut Tuhan Yesus yang setia, yang akan tetap setia baik enak maupun tidak enak keadaannya. Sesungguhnya mujizat itu akan membawa seseorang kepada pertobatan, mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, pos pengumben yang diberkati Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan saya dan kita semua. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Mari Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita beribadah kepada Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Naikkan pujian yang terbaik, penyembahan kita, angkat tangan dan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil melalui anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk saat yang indah kami boleh bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kerinduan kami datang kepadamu, mau memuji dan menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, mengagungkan Engkau. Kami mau bersorak-sorak karena kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau lawat setiap umat-Mu, Kau jamah setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Kau pulihkan mereka, Kau sembuhkan mereka. Terima kasih Yesusku. Dan ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dari awal hingga akhirnya terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Yesusku. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita. Kita naikkan hati kita kepada Tuhan.
beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Yesus, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Yesus, kami bersyukur
bersyukur padamu. Haleluya, mulialah namamu, mulialah namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Angkat suaramu, naikkan ucapan syukur padanya. Agungkan Yesus, agungkan namanya. Haleluya, glory, glory, haleluya. Mulialah namamu Yesus, agunglah namamu. Besar setiamu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Glory, glory, haleluya. Glory bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Biarlah Tuhan kami mau selalu menghitung hari-hari, betapa Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kemurahan-Mu lebih dari hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi-Mu. Karena Kau layak kami puji dan kami sembah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Yesusku sungguh dahsyat. Dia yang termulia. Mujizatnya hari lepas hari selalu berlaku bagi kita semua. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Tepuk tangan bergirang, sapa suami, istri dan anak sebelah Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Karena setiap cobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita semua. Amin. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri.
suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Haleluya. Kita akan melihat pelangi yang Tuhan berikan buat kita. Karya-karyanya sungguh ajaib. Imani itu dan percaya, yakini terus kepada Tuhan. Haleluya. Kita seperti rusa yang haus dan rindu aliran sungai. Kami mau menikmati aliran sungai dari Tuhan. Kami mau menikmati firman Yesus. Haleluya, haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa syafaat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita satukan hati. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan biar Engkau bertata atas pujian jemaat-Mu di GBI Pos Puguben ya Tuhan. Tuhan, kami mau satukan hati kami berdoa syafaat Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia, kami mau katakan Shalom Indonesia. Diberkatilah Engkau Indonesia.
Diberkatilah hasil bumimu, hasil lautanmu dalam nama Yesus Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia mengalami transformasi ya Tuhan. Kami percaya Indonesia menjadi semakin baik dan menjadi baik Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan Indonesia. Berkati pemerintahan Indonesia, berkati presiden yang kami kasih Bapak Joko Widodo ya Tuhan. Juga wakilnya Bapak Haji Ma'ruf Amin, juga para menteri kabinet Indonesia baru. Engkau memberkati Tuhan Pak pemerintahan Indonesia ya Bapa. Jakus Engkau memberkati juga Tuhan presiden kami urapi, beri hikmat Tuhan, beri otoritas wibawa Allah. Berkati juga TNI Polri yang bertugas berjaga-jaga atas Indonesia Tuhan. Engkau memberkati juga keluarga mereka tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Kami percaya Indonesia dipulihkan dari perekonomian. Kami percaya Indonesia dipulihkan dari virus COVID-19 Tuhan. Kami percaya Indonesia Tuhan dipulihkan dari virus Omikron. Dan kami percaya Indonesia tidak ada lagi virus apapun ya Tuhan. Karena kuasa darah-Mu yang menyucikan dan menguduskan Tuhan, dan kami percaya Tuhan Indonesia ada di hati-Mu ya Bapa. Terima kasih kami berdoa juga Tuhan buat hamba-hamba-Mu gereja-Mu. Kami berdoa juga buat ketua BPD dan ketua BPH GBI Tuhan. Dan kami berdoa buat gembala pembina kami Bapak Pendeta Tu Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan keempat wakil yang Kau berkati juga keluarga mereka. Kau memberkati pelayanan hamba-Mu Tuhan, juga pengembalaannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat gembala rayon Tuhan. Semua Engkau berkati Tuhan. Khususnya Tuhan berkati gembala kami di tempat ini Bapak Pendeta Hendro Basuki STH. Berkati kesehatan hamba-Mu, istri, anak, menantu, cucunya. Engkau memberkati Tuhan. Perlindungan darah-Mu sempurna atas keluarga hamba-Mu. Dalam pelayanan di GBI Pos Buben, Kau berkati Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat karunia Roh Kudus-Mu ya Bapa. Gak berkati wakilnya Ibu Rosa juga Engkau memberkati, Engkau urapi Tuhan. Gak Engkau memberkati keluarganya, pelayanannya Tuhan. Engkau memberkati juga pekerjaannya ya Bapa. Tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Kami berdoa juga buat seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah ambil pelayanan di tempat ini. Kau memberkati Tuhan seluruh hamba-hamba-Mu. Setiap departemen Kau memberkati Tuhan. Tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Beri kesatuan hati, kesatuan roh, unity yang kudus Tuhan. Kami berdoa juga cakus buat jemaat-Mu Tuhan di GBI Pos Buben ini. Pribadi lepas pribadi, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hibur. Yang sakit oleh bilu-bilu darah-Mu Engkau sembuhkan ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya jemaat-Mu Tuhan bertumbuh di dalam Engkau. Jemaat-Mu Tuhan semakin dewasa di dalam Engkau. Dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Bapa terima kasih ya Bapa buat hari ini. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan pesan-Mu Tuhan. Melalui hamba-Mu berbicaralah ya Tuhan. Biar setiap firman-Mu yang disampaikan tidak pernah kembali sia-sia. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kau urapi secara khusus Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat karunia Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah mujizat boleh terjadi. Berkati juga keluarganya, pekerjaan usahanya. Kau berkati Tuhan. Tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Ini doa kami, ucapan syukur kami Tuhan buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita jumpa lagi dalam ibadah online dan tema pada pagi hari ini adalah tetap bertahan. Mengapa orang benar menderita? Hidup di dunia ini adalah sebuah ujian kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa meninggalkan Tuhan. Kita sungguh-sungguh memahami maksud Allah dan mengerti tentang pekerjaan iblis di dunia ini. Maka kita akan mengerti mengapa orang benar menderita. Berikut ini adalah 3 penyebab mengapa orang benar menderita. Ada 3 penyebab yang mengapa orang benar itu menderita. Yang pertama, dunia itu membenci kebenaran.
Tuhan Yesus menyebutkan bahwa dunia akan membenci murid-muridnya, yaitu setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 19, Tuhan Yesus berkata, "Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku di sini adalah Yesus, telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu." Nah, kalau kita lihat banyak orang percaya mengalami penderitaan, kesusahan, dikucilkan, dianiaya karena dibenci oleh masyarakat di lingkungannya. Contohnya adalah kalau kita hidup di lingkungan pekerjaan yang menuntut kebohongan. Kebohongan dalam hal ini kebohongan data mungkin ya, kalau ada yang suka memanipulasi data, kita mau menerapkan kejujuran sudah pasti kita akan disingkirkan. Yang kedua, penyebab orang benar itu menderita karena apa? Yang kedua adalah menyalibkan daging dan hawa nafsu. Setiap orang percaya diperintahkan untuk menyalibkan kedagingannya. Maksudnya adalah mematikan segala keinginan dan hawa nafsu duniawi. Yuk kita lihat di Galatia 5 ayat 24, nih ada firmannya tertulis, "Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya." Jadi menyalibkan daging itu kadangkala terasa menderita. Tapi menderita bagi Kristus haruslah menjadi sikap kita sebagai pengikut sejati. Kita harus selalu siap sedia untuk menderita bagi Dia. Dengan cara menyalibkan kedagingan kita, yaitu segala sifat dan perbuatan dosa yang tidak berkenan kepada Allah. Contohnya adalah mungkin kita kebohongan, keserakahan, dan sifat marah-marah dan sebagainya. Yang ketiga, penyebab orang benar menderita. Yang pertama tadi adalah dunia membenci kebenaran. Yang kedua adalah menyalibkan daging dan hawa nafsu. Dan yang terakhir adalah ketiga ini adalah proses pendewasaan. Orang beriman itu menghadapi ujian dan proses hidup yang akan mendewasakan imannya kepada Tuhan. Penderitaan kadangkala diizinkan Tuhan untuk membuat kita naik ke level iman yang lebih tinggi, di mana kita semakin mengenal Dia dan lebih mengasihinya. Kita dapat mencapai iman yang lebih baik serta menjadikan kita dewasa dalam rohani. Yuk kita lihat di Kolose 4 ayat 12. "Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah." Ayat ini berbicara tentang kedewasaan rohani yang dikehendaki terjadi pada setiap orang percaya. Penderitaan ataupun masalah dapat membuat kita lebih teguh di dalam iman kepada Tuhan. Apakah saat ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedang mengalami hal-hal yang membuat susah hati, kecewa, atau bersedih? Sekalipun ada penderitaan, ingatlah hal ini dan menjadi jawaban untuk dapat tetap bertahan. Yaitu ada 4 jawaban yang membuat kita bertahan, yaitu yang pertama adalah janji Tuhan. Yuk kita lihat di Ibrani 13 ayat 5. "Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Jadi di sini ditekankan bahwa Tuhan selalu menjaga kita, Dia tidak akan membiarkan kita sendiri, Dia tidak akan meninggalkan kita. Yang kedua,
Yang pertama adalah karena janji Tuhan, yang kedua adalah penyertaannya. Dan lagi Tuhan sendiri berkata, yuk kita lihat di Matius 28 ayat 20b, dan ketahuilah, aku dalam hal ini Tuhan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi yang pertama adalah tadi janji Tuhan, kenapa kita tetap bertahan walaupun ada penderitaan, janji Tuhan. Yang kedua adalah penyertaannya. Yang ketiga yaitu beriman dan bersyukur. Kuatkanlah terus dalam iman kepada Tuhan dan bersyukur. Kekuatan Allah akan menopang kita untuk orang-orang beriman. Yuk kita lihat di Mazmur 55 ayat 22b. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Orang-orang beriman akan mengalami berkat dan pertolongan Tuhan sekalipun dalam perjalanan hidup ada penderitaan. Namun dalam semuanya itu ada berkat Allah yang luar biasa. Di Galatia 3 ayat 9 kita lihat sama-sama. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi tentunya yang ketiga ini adalah kita harus beriman dan bersyukur. Yuk kita lihat lagi di Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Ada amin Bapak Ibu? Yang keempat adalah sukacita dan ada hadiah. Jadi kenapa kita walaupun menderita kita tetap bertahan? Karena yang pertama adalah karena janji Tuhan. Karena yang kedua penyertaannya. Yang ketiga karena beriman dan bersyukur. Dan yang keempat ada sukacita dan ada hadiah. Bersukacitalah karena penderitaan itu mengerjakan kemuliaan yang akan kita terima dalam kekekalan. Ujian-ujian yang kita jalani bukan sia-sia, tapi mengandung janji upah di surga. Yuk kita lihat di 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi kalau kita lihat penderitaan ini dianggap penderitaan ringan ya kan. Karena kita akan terima kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Kemudian kita satu lagi firman-Nya adalah di Matius 5 ayat 11 sampai 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi kita harus berbahagia, ya kan? Karena kita apa? Kita ini setia sama Tuhan. Walaupun kita dicela, dianiaya karena Tuhan, itu kita harus bergembira dan bersukacita, ya kan? Karena upahmu nanti akan kita terima, yaitu di kerajaan sorga. Jangan hanya melihat penderitaan. Jangan hanya fokus pada masa tertentu dalam hidup yang diwarnai dengan masalah dan penderitaan. Tapi kita harus fokuslah pada kebaikan-kebaikan dan kemurahan Tuhan yang begitu berlimpah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus baik dan selalu menopang dan memberkati kita. Tetap semangat, kemuliaan yang akan kita terima tidak sebanding dengan penderitaan yang kita jalani. Tuhan tetap setia, tidak pernah meninggalkan dan membiarkan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita tutup firman ini dengan doa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kalau renungan firman pada pagi hari ini
Tuhan, kami tahu banyak masalah yang kami hadapi, banyak penderitaan, banyak pergumulan, baik apapun Tuhan, masalah COVID, masalah ekonomi, masalah dalam keluarga, apapun Tuhan, masalah sakit penyakit yang lain. Tapi kami percaya penderitaan yang kami alami ini memang tidak sebanding dengan kesetiaan-Mu Tuhan memberkati kami. Karena kami tahu Tuhan, kami harus terus bertahan karena kami tahu ada janji-Mu Tuhan dan penyertaan-Mu, dan juga kami akan mengalami ada rasa syukur Tuhan, dan kami beriman dan kami tahu Tuhan kami terus harus bersuka cita, dan kami terima hadiah yaitu berupa upah-Mu yang Kau berikan kami jalani di sorga nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan hidup kami ini kami tidak akan lakukan dengan sia-sia. Kami mau terus bertahan Tuhan, karena kami mau setia kepadamu, karena Engkau lebih setia kepada kami. Penyertaan-Mu tak pernah henti-hentinya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memampukan kami menjalani hidup ini, walaupun di tengah badai, gelombang apapun, tapi kami yakin janji-Mu dan kami pasti akan menerima upah-Mu di surga. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kekasih Tuhan, terimalah berkat, kasih, damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, serta kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.